Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Materi kita kali ini yaitu membahas beriman kepada Rasul-Rasul Allah kelas 4 bab 7. Adapun tujuan pembelajaran materi beriman kepada Rasul-Rasul Allah, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, kalian dapat 1. Menjelaskan arti iman kepada Rasul dengan benar. 2. Menyebutkan sifat-sifat Rasul dengan benar. 3. Membuat karya poster tentang keteladanan sifat Rasul, sidik, amanah, tablik, dan fatona dengan baik. 4. Menjelaskan tujuan diutusnya Rasul dengan benar. 5. Meyakini adanya Rasul Allah. Dan yang keenam, menunjukkan sikap berani, jujur, dapat dipercaya, dan cerdas. Adapun peta konsep tentang materi beriman kepada Rasul, yang pertama yaitu makna iman kepada Rasul, yang kedua sifat-sifat Rasul, yang ketiga tujuan diutusnya Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, tahukah kalian apakah iman itu? Pertanyaan ini pernah diajukan sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dengan para sahabatnya. Seketika seorang laki-laki hadir dan bertanya, "Ya Rasulullah, apakah iman itu?" Rasulullah menjawab, "Iman itu kamu percaya kepada Allah, malaikat, kitab-kitab yang diturunkan Allah, Rasul-Rasul yang diutusnya, hari kemudian dan takdirnya, yang baik dan yang buruk." A. Makna iman kepada Rasul-Rasul Allah. Anak-anak, tahukah kalian apakah iman itu? Iman artinya percaya. Ada sahabatmu berkata, "Di saku celanaku ada uang sebanyak 10.000 rupiah." Hatimu membenarkan yang diucapkan sahabatmu. Itu berarti kamu percaya ada uang dalam saku. Tetapi jika sebelumnya kalian telah melihat uang itu di saku sahabatmu, lalu mendengar ucapan di atas, itu tidak dinamai percaya, tetapi tahu. Iman kepada Rasul-Rasul Allah berarti kalian percaya bahwa Allah mengutus Rasul-Rasulnya sebagai teladan dan contoh bagi manusia. Menurutmu, manakah tokoh idola yang patut dicontoh? Mengapa? Allah mengutus Rasul-Rasulnya sebagai teladan dan contoh bagi manusia dalam menjalani kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasul itu suri tauladan yang baik bagimu. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Anak-anak, tahukah kalian bahwa Nabi Muhammad SAW juga Rasul-Rasul lain adalah manusia biasa? Ya, mereka makan, minum, mempunyai keluarga dan anak-anak, juga bekerja. Mengapa kita perlu menjadikan mereka teladan dan idola? Karena mereka memiliki akhlak yang baik. Allah mengangkat mereka menjadi rasul karena memiliki 4 sifat yang baik. Tahukah kalian apa sajakah 4 sifat baik yang dimiliki rasul? Ayo kita belajar tentang sifat-sifat rasul. B. Sifat-sifat rasul. Allah mengangkat seseorang menjadi rasul karena memiliki 4 sifat yang baik. Tahukah kalian apa sajakah 4 sifat baik yang dimiliki Rasul? Sifat para Rasul. 1. Sidik, artinya benar. 2. Amanah, artinya dapat dipercaya. 3. Tablik, artinya menyampaikan. 4. Fatona, artinya cerdas atau pandai.
Adapun pesan moral tentang mempelajari sifat-sifat Rasul, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Quran Surah Al-Ahzab ayat 70. Innallaha ya'murukum an tuwaddul amanati ila ahliha. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Quran Surah An-Nisa ayat 58. C. Tujuan diutusnya Rasul. Anak-anak, tahukah kalian ada berapa jumlah Rasul? Siapa sajakah mereka? Ayo, kita lanjutkan belajar tentang Nabi yang wajib diimani. Salah seorang sahabat bernama Abu Dzar radhiyallahu anhu yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, berapa banyak Nabi dan Rasul? Nabi Muhammad SAW menjawab, ada 124.000 Nabi dan 313 Rasul. Ketika itu Nabi Muhammad SAW tidak menyebutkan nama-nama mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan sungguh kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum engkau Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antaranya ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Quran Surah Ghafir ayat 78. Adapun perbedaan Nabi dan Rasul, Nabi adalah lelaki pilihan Allah SWT yang dikurnia wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan kepada orang lain. Sedangkan Rasul adalah lelaki pilihan Allah SWT yang dikurnia wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan wajib menyampaikan kepada orang lain. Rasul diutus Allah SWT dengan tugas khusus menyampaikan wahyu kepada manusia. Rasul diutus untuk menyampaikan pesan agar manusia selalu menyembah Allah tanpa syarat dan tanpa menyekutukannya. Rasul diutus dengan tugas menyampaikan pesan berupa kabar gembira dan kabar buruk. Kabar gembira bagi siapapun yang beriman dan beramal soleh. Kabar buruk berupa peringatan agar menghindarkan diri dari amal buruk. Rasul juga diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun kesimpulan pembelajaran materi tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah, yaitu beriman kepada Rasul-Rasul Allah adalah salah satu rukun iman dalam Islam yang menuntut kita untuk meyakini bahwa Allah telah mengutus para Rasul sebagai pembimbing umat manusia. Makna beriman kepada Rasul merujuk kepada keyakinan bahwa setiap Rasul diutus untuk menyampaikan wahyu Allah dan memberikan petunjuk kepada manusia dalam menjalani kehidupan yang diridhai. Sifat-sifat Rasul yang utama termasuk sidik, artinya jujur, amanah, artinya dipercayai, tabligh, artinya menyampaikan, dan fatona, artinya cerdas. Tujuan diutusnya Rasul adalah untuk menyampaikan risalah ilahi, mengajak manusia kepada tauhid, serta memberi contoh teladan dalam akhlak dan kehidupan sehari-hari. Dengan beriman kepada Rasul-Rasul, umat Islam diharapkan dapat memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan lebih mendalam, serta meneladani akhlak mulia yang dicontohkan oleh para Rasul. Alhamdulillah telah berakhir juga materi kita tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.